Mengawali tahun 2025, tahun yang penuh berkat untuk kita semua, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya beri judul Recalculating Road. Recalculating Road atau mengkalkulasi kembali rute hidup kita. Dalam hal ini recalculating road, mengikuti rute Tuhan di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Apa ini recalculating road, saudara ya? Ini bahasa Inggris, ribet banget ya. Tapi mari kita coba cerna bersama-sama secara sederhana. Kalau kita salah jalan, kita mikir lagi, udah jalan, kalau balik jauh, kita lewat jalan potong mana nih? Nah, itu maksudnya recalculating road gitu. Misalnya kalau Ibu Au dari kontrakan, dari Pesar, lupa lewat jalan potong di Parayangan, ya, udah terlanjur jalan, udah lewat hardline, tembus lagi ke sini gitu ya. Jadi itu namanya recalculating road. Jadi kita memikirkan ulang, menghitung ulang rute perjalanan kita. Itu secara sederhananya. Mari kita lihat apa yang saya sudah siapkan di sini. Saudara-saudara, bayangkan kita sedang melakukan perjalanan, entah naik mobil atau naik motor atau bahkan mungkin berjalan kaki. Kita dalam hal ini naik kendaraan menggunakan GPS, Global Positioning System. Itu sederhananya seperti Google Map, Waze, dan beberapa aplikasi lain yang sehubungan dengan itu. Kita jalan mengikuti arahannya, tapi tiba-tiba kita lewati belokan yang seharusnya kita belok. Seharusnya kita belok kiri, turn left, tapi kita terus aja, saudaraku ya. Keterusan kita. Apa yang terjadi pada Google Map atau Waze atau GPS itu? Dia akan memberitahukan kita recalculating route. Ini yang terjadi, saudara, bisa di next. Jadi kita diminta untuk mengikuti hasil kalkulasi rute yang baru dari map itu. Entah kita disuruh terus nanti jalan memutar lagi, atau dia buat jalan baru belok kiri nanti tembus lagi ke sini, saudaraku ya. Jadi recalculating route, ada penghitungan ulang atau penyesuaian jalan yang harus kita tempuh ketika kita melakukan kesalahan. Recalculating road berarti walaupun kita sudah keluar jalur, sistem dalam hal ini GPS, Google Maps, Waze yang kita gunakan itu, sistem itu tidak akan menyerah. Dia akan mencari jalan baru untuk membawa kita ke tujuan. Kalau kita sudah kelewatan, dia akan puterin lagi kita, entah jauh atau enggak. Apalagi kalau misalnya kelewatannya keluar pintu tol, waduh repot banget. Jauh banget pasti nyarinya ya. Tunggu pintu tol yang lain lagi baru bisa keluar, saudaraku. Sering ada kasus-kasus kayak gitu, saudara. Dan map mencoba untuk mengkalkulasi kembali rute yang harus ditempuh itu, saudaraku. Nah, saya mau kasih tahu, begitu juga Tuhan di dalam hidup kita, di mana di tahun 2024 mungkin ada rencana yang gagal, ada hal-hal yang belum, atau doa, permohonan, harapan kita yang belum terjawab, atau bahkan mungkin jalan hidup kita terasa buntu di tahun 2024. Tapi good newsnya, kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah menyerah pada hidup kita. Amin. Kalau mungkin kita pernah kelewatan, harusnya kita belok kiri di tahun 2024, tapi kita bablas terus, saudara. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah nyerah. Beyond dari GPS, lebih daripada GPS, melampaui GPS, Tuhan mau recalculating, menghitung kembali rute kita, dan Dia ingin memberikan arahan yang baru kepada kita. Tahun 2025 adalah kesempatan untuk kita mengikuti arahan Tuhan di rute kehidupan kita, untuk kita menyesuaikan hidup dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah buat kesalahan di tahun 2024 yang membuat kita sepertinya harus belok jauh banget, muter jauh banget, keluar di pintu tol berikutnya mungkin. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menyerah. Sistemnya Tuhan selalu memberikan jalan kepada kita. Kita menjalaninya jauh, mutar, atau mungkin lewat jalan-jalan lorong, jalan-jalan sempit, bahkan mungkin lewat sawah-sawah. Tapi pasti Tuhan akan memimpin kita untuk sampai pada tujuannya. Saudaraku, rekalkulasi rute adalah proses mengkalkulasi atau menghitung atau menyesuaikan kembali jalur atau rencana perjalanan karena adanya perubahan kondisi.
Hal ini sering digunakan dalam navigasi berbasis GPS atau bahkan perencanaan strategi. Dalam dunia bisnis, kalau kita sudah ada kesalahan, oke, kita buat plan B. Itu bisa menjadi recalculating route-nya, rute yang dikalkulasi kembali, saudaraku ya. Nah, apa faktor pemicu recalculating route ini? Apa pemicu kita harus membuat rute yang baru atau mengikuti rute yang baru? Yang pertama, dalam dunia GPS, karena terjadi kesalahan arah. Kalau misalnya tadi pengemudi mengambil jalan yang salah, harusnya dia kanan, tapi dia kiri, nah itu akan dikalkulasi kembali oleh GPS-nya, saudara. Harusnya dia terus, tapi dia belok, dia akan kalkulasi kembali. Atau mungkin faktor lalu lintas, ada penyesuaian rute, misalnya ada penutupan jalan atau ada kecelakaan di depan, maka map bisa saja mengarahkan kita untuk melewati jalan yang baru. Misalnya kita harusnya lewat jalan ini pertamanya, tapi karena ada kemacetan, tiba-tiba kita diarahkan untuk ke belok kiri atau belok kanan, saudara. Karena ada faktor kemacetan, kecelakaan. Atau mungkin kalau memang sudah tidak ada belokan, kita akan diberitahu warning bahwa ada kemacetan karena kecelakaan di depan. Faktor pemicu rekalkulasi juga adalah kondisi jalan. Entah jalan ditutup atau tidak dapat dilalui, bahkan cuaca buruk. Kalau mapnya canggih menggunakan AI yang sudah lebih peka, maka hujan lebat, banjir, salju yang menghalangi jalan itu bisa dibaca oleh teknologinya dan kemudian memberikan kita kalkulasi rute yang baru, saudaraku. Nah, teknologi yang mendukung ini, saudaraku, adalah misalnya peta digital dan AI. Ya, jadi sistem GPS itu didukung oleh peta digital dan artificial intelligence untuk memperhitungkan jalur tercepat dan terpendek. Sehingga kalau misalnya dari sini kita mau ke Bekasi misalnya, dia bisa arahkan jalur yang tercepat dan jalur yang terpendek. Walaupun ada konspirasi yang mengatakan perusahaan itu justru mengarahkan jalur yang jauh supaya BBM-nya cepat habis, sehingga ada bisnis kong kali kong dengan perusahaan minyak gitu. Konspirasi saja, benar atau tidak nggak tahu ya. Tapi sejauh ini paling tidak kita mengerti, biasanya map itu mengarahkan kita kepada jalur yang tercepat dan terpendek, saudaraku. Kemudian teknologi ini juga didukung oleh data real time. Makanya kita bisa tahu ada kecelakaan di depan, dikasih tahu. Ada data real time. Informasi lalu lintas yang langsung memperbaharui rute yang ada, saudara. Kemudian Internet of Things, IoT ini. Ini perangkat yang terhubung yang membantu memberikan data yang lebih akurat. Ini semua sistem atau peralatan atau perangkat atau teknologi yang mendukung untuk recalculating route ini, saudaraku. Kalau ada peta digitalnya, ada data real time-nya, tapi nggak ada internetnya, nggak mungkin. Nggak ada perangkat yang terhubung ke internet, nggak mungkin, saudaraku ya. Nah, jadi itu semua mempengaruhi. Nanti kita akan lihat dalam hidup kita penting untuk kita memiliki teknologi ini juga. Untuk kita bisa menerima recalculating route dari Tuhan untuk kita bisa ikuti. Kemudian manfaat rekalkulasi rute, saudaraku, itu untuk efisiensi waktu. Kita kan bisa memilih jalur tercepat lewat jalan tol atau lewat jalan kecil, itu kita bisa pilih di map yang kita punyai, saudaraku. Itu manfaatnya. Efisiensi waktu. Kemudian menghemat energi karena jalurnya lebih pendek, mungkin dihitung yang lebih pendek yang mana. Kalau memang terpaksa yang panjang itu tapi lebih cepat karena yang pendek itu macet, dia akan lewati karena efisiensi waktu. Tergantung kondisinya, saudaraku. Jadi AI-nya akan membaca yang paling efisien, paling hemat energi, dan tentu demi keselamatan dari pengendaranya. Walaupun dalam pengalaman GPS di dunia ini kadang buat orang nyasar, saudaraku ya. Ada yang nyasar ke sawah, nyasar ke hutan, saudara. Tapi itu kasus per kasus saja. Nah, Tuhan tentu lebih daripada GPS. Teknologi Tuhan dan Tuhan sendiri Allah yang maha hadir, dia sanggup memimpin jalan kita. Saudaraku, dari beberapa informasi tadi saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting soal rekalkulasi rute ini, saudaraku. Kita semua pernah merencanakan sesuatu dengan sempurna. Kita sudah hitung satu persatu apa yang akan terjadi. Tapi ternyata hidup kita berkata lain. Mungkin tahun lalu kita mengalami kegagalan. Harusnya mungkin tahun ini saya nikah, kok nggak nikah, malah putus misalnya kan.
Jadi sepertinya gak sesuai dengan harapan kita. Tahun ini saya harapannya dapat kenaikan pangkat atau kenaikan gaji, tahu-taunya tidak tercapai. Jadi apa yang kita rencanakan, ingin membeli sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, itu menjadi sirna atau menjadi terhambat atau menjadi tertunda karena rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Bahkan mungkin kita kehilangan pekerjaan, atau mungkin kita punya hubungan yang awalnya baik tiba-tiba jadi retak, tiba-tiba putus, tiba-tiba gak berkomunikasi lagi, saudara. Jadi kita semua punya rencana yang sempurna dalam pikiran kita, tapi itu gak tercapai. Nah, saudaraku, Tuhan itu seperti GPS, bahkan melampaui GPS. Dia punya rencana yang indah untuk mengarahkan langkah kehidupan kita ke depan. Ketika kita gagal, ada kemacetan, ada kecelakaan di depan yang menghambat jalan kita, maka Tuhan memberikan rekalkulasi perjalanan, rekalkulasi rute untuk kehidupan kita. Ketika hidup kita berteriak, "Hei, error kamu," maka Tuhan berbisik di telinga batin kita, recalculating route. Tuhan ingin memperdengarkan suaranya. Apakah kita mengikuti rute yang Tuhan berikan? Jadi saudaraku, recalculating route di sini bicara soal cara Tuhan memberikan jalan, dan juga bicara bagaimana cara kita menyesuaikan diri. Dari pihak Tuhan, Dia memberikan rute yang baru dalam pengalaman kehidupan kita. Tentu rencana Tuhan itu Tuhan sudah tahu, bukan Tuhan tiba-tiba ada kecelakaan baru Dia buat rute baru, enggak. Tuhan tuh maha tahu. Tetapi di dalam pengalaman terkait dengan pengalaman hidup kita, maka Tuhan dalam perspektif kita memberikan jalan yang baru. Dan bagaimana sikap kita untuk menyesuaikan langkah hidup kita menghadapi rintangan, perubahan kondisi, dan rute yang baru tersebut, itu sangat penting, saudaraku. Kalau kita sudah pernah berhasil di tahun 2024, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang belum, ada yang masih belum tercapai, ada yang mungkin gagal, ada yang belum terlaksana, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita, ayo rekalkulasi lagi rute. Hitung kembali rutenya dan ikuti rute yang saya berikan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari recalculating road ini? Pendahuluan tadi mengantar kita pada pertanyaan ini. Apa sih yang bisa kita pelajari? Saya berikan beberapa hal saja. Yang pertama, Tuhan selalu punya rencana. Itu artinya recalculating road. Sama seperti GPS, ketika kita salah, kita lurus padahal harus belok, Dia punya rencana cadangan. Dia punya rute alternatif untuk memimpin kita sampai kepada tujuan. Jadi pelajaran yang pertama yang penting yang kita harus ingat, bahwa Tuhan selalu punya rencana. Mungkin kita rasa hidup kita gagal saat ini, dan mungkin kita rasa kita tersesat. Tapi ingatlah, Tuhan selalu punya rencana dalam hidup kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudaraku, rencana Tuhan itu tidak dibatalkan oleh kegagalan kita. Rencana Tuhan itu hanya disesuaikan untuk menggenapi janjinya dalam hidup kita. Dalam perspektif kita, kita melihat kalau ada rute baru, maka sebenarnya rencana Tuhan sedang disesuaikan untuk menggenapi janjinya, untuk mengantar kita sampai ke tujuan. Seperti GPS, Tuhan tidak pernah menyerah. GPS itu nggak pernah nyerah, saudara. Kalau kita terus belok kiri, terus lagi putar kanan, Dia paksa terus untuk kita sampai ke titik awal kita menempatkan tujuan kita, saudaraku. Jadi Tuhan tidak pernah nyerah. Dia akan terus pimpin kita saat kita mengambil jalan yang salah. Pertanyaannya, apakah kita mendengar suara Tuhan untuk kita merekalkulasi rute kehidupan kita? Ketika orang-orang sudah berbicara, ketika firman Tuhan sudah berbicara, apakah kita bisa mengambil keputusan untuk merekalkulasi perjalanan, merekalkulasi hubungan, merekalkulasi pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga kita? Apa yang perlu kita rekalkulasi, saudara, di dalam kehidupan setiap kita? Di setiap pribadi kita, di area pribadi, di area rumah tangga, di area keluarga, area pekerjaan, area relasi, apa yang perlu kita rekalkulasi? Mari kita renungkan
bersama-sama. Jika kita merasa tahun lalu penuh kesalahan atau kegagalan, jangan takut saudaraku, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli di dalam memulihkan yang hilang dan mengubah rencana yang gagal menjadi jalan yang penuh harapan. Sama seperti GPS itu. Saat kita salah, dia ahli untuk memberikan rute yang baru. Tuhan selalu punya rencana bahkan di saat kita tersesat. Itu yang pertama yang kita bisa pelajari dari recalculating route. Yang kedua, kita harus percaya dan berserah pada kalkulasi rencana Tuhan, Sang Navigator kita. Amsal 3 ayat 5-6, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, seringkali kita ingin menjadi pengemudi hidup kita sendiri. Tapi firman Tuhan ini ingatin kita bahwa Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan peta hidup kita kepadanya. Kalau kita kemudikan hidup kita, maka mari kita serahkan kepada Tuhan untuk mengatur rutenya. Dan kita mengikuti rute tercepat, terefisien, terhemat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu jalan terbaik bahkan ketika kita tidak memahami rutenya, saudaraku. Kan kita bingung, kadang kita lihat Google Map ya atau Waze, kok kita diarahin lewat sini gitu ya. Saya pernah pergi ke arah Bogor, saudara, naik motor. Kok saya diarahin lewat jalan sini, tapi ternyata memang lebih cepat gitu. Karena memang jalan motor kan sempit-sempit, enggak kayak mobil. Karena kan kita bisa pilih jalur motor atau jalur mobil di Google Maps, saudaraku ya. Tapi ternyata memang lebih cepat walaupun lebih nanjak, tapi lebih cepat sampai dan relatif aman, tidak ramai kendaraan, saudaraku ya. Nah, jadi kita diberikan rutenya. Atau mungkin kalau malam kita justru cari rute yang ramai, nggak mau cari rute yang sepi, menjaga ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan itu ahli untuk mengatur rute kita. Maka mari kita ikuti rutenya Tuhan, saudaraku. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita bukan karena Tuhan itu nggak punya rencana atas hidup kita, bukan karena itu. Tetapi karena seringkali kita nggak mau mengikuti arahannya. Mapnya Tuhan sudah teriak, recalculating road, turn left, belok kiri. Tapi kita ngotot nggak mau belok kiri, kita masih terus lurus-lurus, saudara. Diarahin belok kiri, diarahin mutar, kita masih lurus-lurus. Jadi masalah banyak terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan nggak punya rencana dalam hidup kita. Tuhan bilang, aku memiliki rencana, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Masalahnya adalah apakah engkau mau mengikuti rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu atau tidak. Jadi seringkali kitalah yang tidak mau mengikuti arahan Tuhan. Maka firman Tuhan datang, ayo rekalkulasi kembali rute hidup kita. Mazmur 32 ayat 8, ini ayat luar biasa, saudaraku ya. Mari kita baca sama-sama. Ini perkataan Tuhan kepada pemazmur. Mazmur 32 ayat 8. 1, 2, 3. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan itu berteriak di GPS hati kita ini, saudara ya, di Google Map, di Waze hati kita. Aku mau tunjukin jalan. Kalau kau sudah salah, dengar ini rekalkulasinya. Kalau kau sudah salah mengambil keputusan, dengar ini jalan alternatifnya. Ikuti itu, maka engkau akan sampai. Atau mungkin kau harus putar balik karena tidak ada jalan lain ke depan yang lebih cepat, yang lebih aman, maka engkau harus putar balik untuk engkau bisa sampai kepada tujuan yang semula. Aku hendak mengajar, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, hendak memberi nasihat. Dan ini yang luar biasa, mataku tertuju kepadamu. Kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, apa yang harus kita khawatirkan? Tidak ada lagi, saudaraku. Kalau saudara perhatikan anak-anak bermain ya, dia bermain di taman gitu ya. Dia satu kali akan lihat ada bapaknya atau mamanya itu sedang awasi dia. Kalau nggak ada dia nangis tuh biasanya, atau dia cari bapak mamanya. Karena dengan mengetahui bahwa orang tuanya melihat dia merasa aman. Padahal bapak mamanya kalau tiba-tiba ada singa, belum tentu juga bapak mamanya cepat menyelamatin. Tapi anak itu ngerasa aman. Karena apa? Karena dia tahu bapak mamanya itu ngeliatin dia.
ngeliatin aja. Jadi kalau Tuhan memperhatikan kita, apalagi yang perlu kita takutkan, saudara? Mataku tertuju kepadamu, artinya apa? I'm watching you. Aku awasi kamu. Jadi kalau tiba-tiba ada serangan mau datang dalam hidup kita, Tuhan langsung bisa mengcover kita untuk tidak terkena serangan itu, saudaraku. Jadi tidak perlu ada yang kita khawatirkan dalam hal ini. Seperti GPS, saudaraku, yang melihat peta besar. Jadi kalau kita lihat GPS itu melihat peta besar. Misalnya kita pasang rute ke supermall gitu kan. Kan kita nggak lihat supermall dari sini. Dia sudah lihat peta besarnya gitu. Atau agak jauh lah ke Jakarta. Kan kita nggak lihat Jakarta dari sini. Jadi dia lihat peta besarnya, saudara, alternatif yang bisa, entah lewat tol, entah lewat Dan Mogot, entah lewat BSD, tembus kemana sana ya, lewat Jaksel atau lewat mana saja, atau lewat Jakut, lewat Jakbar, Jakarta Barat. Dia bisa rekalkulasi untuk bisa kita sampai ke Jakarta dengan selamat, karena dia melihat peta besar. Nah, saya mau kasih tahu, Tuhan itu melihat keseluruhan peta besar kehidupan kita. Dalam mencapai tujuan ada banyak rute yang bisa kita lewati. Ya. Dan Tuhan menetapkan rutenya di sini. Tapi kalau kita salah melangkah, maka Dia akan memberikan rute baru untuk kita sampai kepada tujuan. Atau Dia suruh kita putar balik ke rute yang awal. Ini yang saya sebut Tuhan itu bukan gak punya rencana, tapi seringkali kita yang tidak mau dengar arahan Tuhan, saudaraku. Tuhan itu tahu jalan pintas, tahu rintangan, tahu jebakan, tahu ada kemacetan di depan, tahu ada lalu lintas yang macet di dalam perjalanan iman kita, ada kondisi yang buruk, cuaca yang buruk di depan kita, dan Dia kasih tahu jangan lewat situ. Tapi kita lewati saja, kita paksa. Dan kalau memang sudah terlanjur kita lewati karena kita nggak dengar kehendak Tuhan, Tuhan masih mencari kita. Dia memberikan rute baru supaya kita bisa melewati rute yang salah itu dan kembali ke jalur yang benar. Jadi ketika kita terasa Tuhan itu merekalkulasi rute hidup kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita percaya, kita berserah pada rencana dan rute yang Tuhan beritahukan kepada kita. Kalau GPS bisa salah, Tuhan tidak mungkin salah dalam mengkalkulasi rute perjalanan iman kita. Amin, saudaraku. Nasihat orang, nasihat manusia bisa salah, tapi nasihat firman Tuhan tidak mungkin salah untuk kita semua. Saudaraku, saat kita salah pilih jalan, seringkali Tuhan menggunakan jalan memutar untuk membentuk karakter kita. Apalagi misalnya saya kasih contoh tadi jalan tol itu. Kalau kita salah keluar pintu tol, harusnya kita keluar tapi kita masih terus, akhirnya kita harus jalan memutar jauh, saudaraku, untuk bisa sampai ke pintu tol yang harusnya kita keluar itu. Jadi saat kita salah jalan, Tuhan menggunakan jalan memutar untuk membentuk karakter kita. Dan inilah yang terjadi pada bangsa Israel, saudaraku. Karena mereka salah meresponi Tuhan, Tuhan bentuk mereka 40 tahun di padang gurun. Saudara tahu perjalanan dari Mesir ke Israel itu tidak jauh ya. Jalan kaki pun harusnya nggak sampai 40 tahun. Selambat-lambatnya 1 tahun. Ya. Selambat-lambatnya itu sudah 1 tahun harusnya bisa jalan kaki dari Mesir ke Israel, saudaraku. Tetapi bangsa Israel membutuhkan 40 tahun di padang gurun. Saudara bayangin, dia muter-muter di 40 tahun nggak nyampe-nyampe ke tanah Palestina saat itu. Ya, ke tanah Kanaan lebih tepatnya saat itu. Tuhan bentuk mereka di padang gurun karena mereka salah meresponi Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan buat rute baru untuk mereka bisa dibentuk di padang gurun. Tuhan ingin kita dibentuk di dalam rute perjalanan hidup kita. Saat kita salah, Dia akan bentuk kita supaya kita bisa kembali ke jalur yang benar. Saudaraku, jalan memutar Tuhan bukanlah penundaan. Itu adalah proses untuk mempersiapkan kita menuju janji-janjinya. Amin. Kalau kita merasa jalan kita memutar, itu karena kesalahan kita mungkin, atau karena kelalaian kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan ingin kita memutar jauh, bukan karena Dia menunda, karena memang rencananya adalah membawa kau sampai ke titik itu. Tapi karena kamu yang salah, karena kita yang salah, maka Tuhan membawa jalan memutar. Dan di situ Dia membentuk kita supaya nanti sampai ke pintu tol berikutnya lagi, kita nggak salah. Kita udah tahu, di sini saya melakukan kesalahan, saya nggak mau jatuh
lubang, di kesalahan yang sama. Amin saudaraku. Jadi dia bentuk hidup kita, dan pertanyaannya apakah kita mau mengikuti rekalkulasi rute yang Tuhan siapkan. Ketika Tuhan merekalkulasi rute kita, itu dibuatnya supaya kita sampai ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Yesaya 55 ayat 8-9 kita baca sama-sama saudaraku. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Menarik ya digunakan kata tinggi. Sebab ketinggian berhubungan dengan arah itu akan sangat menentukan pandangan saudara. Kalau kita ada di lantai 1, kita melihat pandangan sekitar view kita ya datar gini. Di lantai 2, di lantai 3, di lantai 4 beda lagi view-nya. Makanya nonton kembang api tadi malam di atas lumayan lah ya. Nah lantai 4 ya. Kalau di lantai 1 nggak bisa lihat seperti view kita di lantai 4. Saudara bayangin yang ada di apartemen yang tinggal di lantai 30, lantai 50 mungkin. Mereka bisa melihat semua kembang api yang ada di seluruh kota. Saudara. Walaupun jauh tapi mereka bisa lihat titik-titik letupan kembang apinya itu. Karena apa? Ketinggian itu mempengaruhi. Apalagi kalau naik pesawat. Mereka bisa melihat seluruh view secara luas, secara lebar. Karena apa? Ketinggian itu menentukan apakah pandangan kita bisa detail atau tidak. Jadi ketika Tuhan mengatakan rancanganku, jalanku lebih tinggi dari rancanganmu, hendak menunjukkan aku sudah lihat peta besarnya. Kemana saja rute-rutenya bisa sampai ke situ. Maka percayalah kepada recalculating road yang saya berikan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan gini. Kalau terjemahan baru yang biasa tadi itu kan rancangan, pakai kata rancangan ya. Dan jalan. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup digunakan pikiran. Kita baca yuk. Pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Sebagaimana langit jauh tinggi di atas bumi, demikianlah jalanku jauh lebih tinggi di atas jalanmu. Dan pikiranku jauh tinggi di atas pikiranmu. Jadi kalau kita bilang Tuhan yang ini yang paling bagus, Tuhan bilang enggak. Yang bagus tuh yang sono, bukan yang ini. Tapi kita ngotot, enggak Tuhan yang ini yang paling bagus. Ini yang paling cocok buatku. Tuhan bilang enggak, yang cocok buat kamu yang sana. Tapi Tuhan saya maunya yang ini. Ngotot kita saudara. Tuhan bilang rekalkulasi. Tapi kita ngotot saudara. Akhirnya kita tersesat sendiri. Tapi Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita sudah maksa saudara, akhirnya perjalanan jadi lebih panjang rute hidup kita. Jadi kita harus mengerti pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi. Makanya sangat penting dalam hidup kita untuk mendengar, mengerti, dan melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tidak menghabiskan energi, tidak mempunyai rute yang panjang, yang berbelok-belok, yang berliku-liku. Akhirnya kita susah sendiri. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tuhan akan menyertai di dalam semua rute tersulit hidup kita. Tapi seringkali keputusan-keputusan kita lah yang membuat itu menjadi sulit. Makanya dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Dalam terjemahan The Message digunakan kata the way you think, the way I work. Ya, jadi saya tidak berpikir kata Tuhan seperti yang kamu pikirkan. Caraku bekerja bukanlah caramu bekerja. Caramu bekerja bukan caraku bekerja kata Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu cara kerjanya, cara pikirnya kadang-kadang di luar nalar kita, di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Tapi Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin. Dan itulah poin yang kedua. Kita harus percaya dan berserah kepada rencana Tuhan, kepada pikiran Tuhan untuk kita. Karena Dia sudah lihat peta besarnya. Dia seperti satelit yang sudah lihat, ini loh jalan terbaik. Karena kalau kamu pilih itu nanti macet. Kalau kau pilih itu nanti ada cuaca buruk lewat situ. Tapi kalau kau pilih ini, kau akan jalan dengan penuh penyertaan Tuhan. Bukan di sini Tuhan tidak sertai. Tuhan itu baik. Kau sudah salah jalan, Dia masih bisa menyertai kamu dan memberikan kamu rute yang terbaik dalam konteks saat itu, saudaraku. Jadi jalan Tuhan, pikiran Tuhan itu lebih tinggi dari pikiran kita. Makanya kita perlu mengikuti rekalkulasi rute dari Tuhan.
Mendekati yang terakhir-terakhir, saudaraku. Saudaraku, ketinggian itu membuat kita bisa melihat lebih luas. Rancangan, pikiran, cara kerja Tuhan itu lebih tinggi dari rancangan, cara kerja, dan pikiran kita. Dia Tuhan yang tahu waktu yang tercepat untuk kita sampai ke tujuan kita. Tuhan yang tahu segala kondisi jalan kehidupan kita di depan. Dia tahu lalu lintas yang akan kita lewati. Dia tahu baik buruknya cuaca yang akan kita jalani kalau kita memilih rute-rute yang kita pilih. Saat kita percaya dan berserah mengikuti rute yang Tuhan siapkan, maka kita pasti sampai ke tujuan dengan selamat. Amin, saudaraku. Nah, saya ingin membuat pelajaran penting dari beberapa faktor pemicu rekalkulasi dan teknologi yang mendukung ini, saudaraku. Mari kita coba ambil pelajaran pentingnya di sini. Tadi saya katakan bahwa faktor pemicu rekalkulasi adalah kesalahan arah. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong di hati kita, recalculating route, itu bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena kita yang salah. Betul? Jadi nggak boleh salahin Tuhan, karena memang Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kalau Tuhan berasa salah, maka kembali ke peraturan yang pertama. Peraturan pertama, Tuhan tidak pernah salah gitu ya. Kayak ospek ini, senior. Peraturan kedua, kalau Tuhan sepertinya salah, kembali ke peraturan pertama. Dia nggak pernah salah, kamu yang salah. Jadi kita dapat pelajaran, saudara, karena ada kesalahan dari kita untuk memilih rute itu. Kemudian yang kedua, lalu lintas. Jadi ketika Tuhan berbicara, berteriak atau berbisik di hati kita, recalculating route. Kalau ada suara rekalkulasi rute hidup kita, perjalanan iman kita, maka pasti ada lalu lintas di depan yang bisa membahayakan kita. Maka dia suruh kita berdiam diri dulu, berdoa dulu mungkin, atau mungkin cari kehendak Tuhan dulu sebelum memutuskannya. Misalnya mau putuskan menikah dengan si A, si Abang atau si Aco, si Aceng mungkin gitu kan. Waktu kita sebelum mutusin untuk menikah misalnya, kita coba cari wajah Tuhan dulu. Jangan sampai nanti udah nikah ternyata lalu lintasnya macet di depan. Jadi harus cari Tuhan dulu, cari mapnya Tuhan dulu. Benar nggak ini keputusan saya? Terus kondisi jalan, saudaraku, bisa memicu rekalkulasi. Ketika Tuhan berbicara rekalkulasi, hitung kembali dan ikuti arahan ini, maka kita harus mengikuti karena ada kondisi jalan yang mungkin saja bisa menghalangi perjalanan iman kita ke depan. Atau mungkin cuaca buruk, ada badai. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang mudah tentunya, tetapi Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam segala situasi. Tapi seringkali Tuhan mau kita melewati jalan yang diarahkannya untuk menghindari badai yang lebih bisa membahayakan hidup kita. Kemudian teknologi yang mendukung recalculating route ini adalah peta digital dan AI. Ini digunakan untuk memperhitungkan jalur tercepat dan terpendek. Saya mau kasih tahu peta digital dan AI kita adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini teknologi yang mendukung. Saudara tidak mungkin bisa mengikuti recalculating route dari Tuhan kalau saudara tidak ngelihat peta digitalnya. Bagaimana bisa saudara bisa mengikuti recalculating route-nya kalau saudara nggak bisa lihat? Makanya kan kalau saudara sudah salah jalan, misalnya saudara belok kiri, saudara terus, nanti saudara zoom lagi kan, ini kemana, lewat jalan mana, atau saudara lihat lebih jauh, saudara kecilin dia lewat mana, supaya lebih detail saudara zoom out lagi, zoom in lagi supaya dia bisa besar, supaya kita bisa lihat ini jalan mana, muternya di mana, saudaraku. Jadi kalau kita nggak lihat peta firman Tuhan, rencana Tuhan, peta suara Tuhan lewat firman-Nya, kita nggak mungkin bisa punya teknologi di hati kita yang bisa dengar suara Tuhan, recalculating route. Jadi firman Tuhan itu penting. Yang kedua, data real time. Ini real time, saudara. Jadi Tuhan kasih tahu kita lewat hadiratnya, lewat doa, lewat pimpinan Roh Kudus. Ini real time. Kan tidak mungkin tiap hari kita bawa Alkitab kan? Tidak mungkin tiap hari kita sambil kerja sambil baca Alkitab. Tapi sambil kita cuci piring, tiba-tiba ada suara Roh Kudus dalam hidup kita. Itu bisa. Itu data real time namanya. Amin. Itu seperti Tuhan kasih tahu recalculating route. Ya. Kamu harus pergi ke sini. Tadi kamu lagi cuci piring, tiba-tiba pergi ke sini, ketemu orang itu.
ceritakan Yesus sama dia. Kita lagi cuci piring, tiba-tiba ada recalculating road dari Tuhan, dari Roh Kudus untuk kita bisa pergi ke sana. Itu pengalaman iman dengan Tuhan, saudaraku. Atau mungkin kita lagi nyetir, tiba-tiba ada suara Roh Kudus kasih tahu kita, jangan lewat situ, ya. Dan kita verifikasi di map, oh ternyata ada macet, lalu kita putar balik, saudara. Jadi ada recalculating road dari Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman iman seperti itu. Nah, saudaraku, penting untuk kita punya data real time untuk bisa mendengar suara Tuhan, recalculating road itu. Bagaimana kita punya data real time? Hidup di dalam doa, hadirat Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Itu real time, saudaraku. Kita bisa doa di mana aja. Saudara, mohon maaf ya, sambil di WC pun saudara bisa doa. Saudara bisa angkat hati sembah Tuhan, karena itu real time, saudara. Itu sebabnya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, IoT, Internet of Things. Ini bicara tentang perangkat yang terhubung yang membantu memberikan data yang lebih akurat. Ponsel kita, menara tower, satelit, ini semua sistem IoT, saudara, Internet of Things di mana-mana. Yang akan menunjang untuk kita menerima data real time, menunjang kita untuk bisa melihat peta digital kita. Maka perlu komunitas orang percaya. Kita nggak boleh jauh dari firman Tuhan, dari hidup di dalam doa dan pimpinan Roh Kudus, dan tidak boleh jauh dari komunitas orang percaya. Itu seperti perangkat internet yang menghubungkan kita dengan suara Tuhan yang berbicara, recalculating rutemu. Saudaraku, manfaat rekalkulasi rute tadi saya kasih tahu untuk efisiensi waktu, untuk hemat energi, dan untuk keselamatan kita. Tuhan mau kita lebih efisien dan efektif dalam perjalanan iman kita, saudaraku. Amin. Tuhan gak pernah salah hitung, Dia gak pernah telat, dan Tuhan selalu punya rencana yang indah buat hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah bahkan saat kita tersesat. Tuhan punya rencana yang indah bahkan saat kita merasa hidup kita di dalam kegelapan. Bahkan saat kita merasa tidak ada jalan keluar, Tuhan bisa buat rute yang baru untuk kita menjalani perjalanan iman kita. Yang perlu kita lakukan hanya percaya dan berserah mengikuti jalan yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku, apa kesimpulannya? Sederhana saja. Recalculating road adalah panggilan dari Tuhan untuk kita menyesuaikan rute kita dengan rutenya Tuhan di tahun yang baru ini. Hari pertama di tahun 2025, suara Tuhan datang kepada setiap kita untuk recalculating rute kita. Mungkin kita pernah salah, tapi Tuhan kasih tahu, ayo dengar kalkulasi rencana rute perjalanan yang baru. Dan itu merupakan panggilan untuk kita menyesuaikan rute kita dengan rutenya Tuhan di tahun yang baru ini. Saudara diberkati, amin. Saudara dapat perspektif yang baru, amin. Jadi kalau lihat Google Map, lihat Waze, sekarang ingat di hatimu juga perlu rekalkulasi rute dengan Tuhan. Selamat tahun baru 2025. Tuhan Yesus berkati. Mari kita satu dalam doa.